kasih. Kembali lagi di channel saya Intelektual Muda. Kali ini saya menghadirkan salah satu presiden mahasiswa dari Institut Teknologi Yogyakarta. Beliau adalah teman sekaligus sahabat saya dalam pergerakan organisasi. Nanti mungkin beliau bisa menceritakan lah kedekatan saya sama beliau itu seperti apa. Nah mungkin kali ini saya menghadirkan beliau karena mungkin beliau akan menyampaikan sedikit tentang tema yang saya berikan pada beliau terkait kepemimpinan dan pergerakan mahasiswa. Jadi mungkin sedikit menceritakan nanti. Nah ini mungkin sebelum kita masuk pada pembahasan bincang santai terkait tema, saya mau tahu dan teman-teman juga harus tahu terkait identitasnya beliau sebagai presiden mahasiswa. Asalnya beliau dari mana? Mungkin saya langsung saja silakan. Oke, baik, terima kasih sahabat Sapat ya yang hari ini udah undang saya lah di studionya Bang Sapat gitu kan. Saudara, sahabat, sekaligus teman diskusi di organisasi maupun di tongkrongan warung kopi. Untuk saya perkenalan ya mungkin di awal mungkin saya perkenalkan, nama saya Abdullah Aryansa. Biasa teman-teman manggil saya Dula gitu kan. Boleh dipanggil Presdul, panggil siapapun boleh. Nah, saya berasal dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Terus saya awal ke Jogja itu di 2018. Ya. Nah, jadi mungkin beliau ini kan satu angkatan sama saya, cuman beliau agak tinggi sedikit jabatannya sebagai presiden mahasiswa dan sebagai nahkodanya ITY selaku pemimpin yang ada di ITY. Maka dari itu saya menghadirkan beliau untuk menceritakan sedikit tentang kepemimpinan dan pergerakan mahasiswa. Nah ini kan saya menanyakan juga kenapa beliau sehingga bisa datang di Jogja sehingga masuk di kampus ITY. Mungkin beliau bisa ceritakan sedikit. Dulu saya kenapa ke Jogja gitu kan, sebenarnya nggak ada impian khusus buat kota nanti yang bakalan saya untuk menyambungkan jenjang pendidikan saya gitu kan. Nah pada awalnya dulu kan di akhir-akhir ujian nasional dulu kita yang merasakan, mungkin teman-teman yang sekarang yang nggak ngerasakan kan enggak, karena ujian nasional udah dihapuskan sama Menteri Pendidikan. Nah dulu di akhir UN saya mencari teknik lingkungan di Indonesia. Ketika saya browsing di Google, muncullah Institut Teknologi Yogyakarta yang dulu namanya STTL. Karena dari sejarahnya teknik lingkungan pertama di Indonesia itu lahir di ITY. Makanya saya coba daftar, saya ke Jogja di awal 2018. Ketika saya mendaftar, alhamdulillah keterima di sana. Alhamdulillah ya. Berarti kan beliau sudah sedikit menceritakan tentang awal mula dia masuk sampai di ITY dan dia mengetahui kampusnya yang tercinta sekarang itu mulai dari SMA. Jadi pencarian beliau itu mulai dari SMA. Ini sangat diapresiasi sehingga beliau datang di kampus ITY dan memimpin sebagai nahkodanya kampus ITY. Nah mungkin nanti sedikit menceritakan lagi nih pergerakan apa saja yang beliau lagi geluti. Mungkin bisa dijelaskan terkait organisasi-organisasi yang beliau sekarang lagi jalankan seperti itu. Mungkin diceritakan aja ya dari awal pergerakan saya ataupun organisasi yang saya ikutin. Di awal 2018 kemarin itu awal saya ke Jogja itu langsung dikenalin sama senior daerah saya yang ada di sini untuk tergabung dalam pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa MUBA Yogyakarta, yang disingkat itu IKPM MUBA Yogyakarta. Organisasi daerah. Iya, masih organisasi kedaerahan. Dan sekarang saya diamanahkan juga menjabat sebagai ketua 1 bagian internal di daerah. Iya, dekat-dekat ini bakal lengser juga gitu kan. Mau transisi. Pergantian. Iya, mau regenerasi. Nah, lanjut lagi di 2019 saya bergabung di PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terus di PMII juga saya sebagai kader gitu kan. Saya berproses di sana di organisasi Estra. Lanjut lagi saya masuk di BEM, Badan Eksekutif. Itu berawal dari staf advokasi ataupun dari pernah juga di Dagri juga sebentar setengah periode, lanjut ke staf advokasi dan sekarang alhamdulillah diamanahkan dan juga memberanikan diri kemarin mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Ya. Ini kan Pres tadi kan bilang dari beberapa organisasi daerah ya tadi masuk. Nah itu masuk di organisasi daerah pada tahun 2018 berarti? Iya, dari 2018. Terus masuk yang organisasi PMI 2000 berapa? 2019. Berarti ada jenjang waktu 1 tahun sehingga masuk dalam organisasi
PMI selanjutnya masuk pada organisasi BEM yang tadi di bagian advokasi, sehingga dipercaya oleh teman-teman Institut Teknologi Yogyakarta menjadi seorang pemimpin ya, menjadi presiden mahasiswa di ITY, biasa kita sebut kampusnya ITY. Nah mungkin terkait sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin terkait kepemimpinan beliau di ITY sendiri itu seperti apa untuk masa sekarang, masa pandemi sekarang itu seperti apa? Mungkin agak ini ya, agak sulit agak sulit. Nah ini mungkin sedikit menceritakan tadi terkait awal mulanya beliau sampai di sini. Mungkin kita langsung masuk pembahasan pada tema kita ya, terkait kepemimpinan dan pergerakan mahasiswa. Untuk kepemimpinan masa kini itu seperti apa, sehingga pergerakan mahasiswa yang sampai sekarang menurut pandangan atau sepengetahuan dari Pak Pres ini seperti apa, mungkin bisa menceritakan sehingga teman-teman yang bisa menonton pada konten kita di Intelektual Muda ini bisa mengetahui tentang masa pergerakan mahasiswa di masa kini. Mungkin Pak Pres bisa menceritakan atau bisa menyampaikan sedikit. Oke. Kalau kita berbicara kepemimpinan ya, apalagi kepemimpinan masa kini ini kita mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu kan, dimana dulu kita bisa menjalankan roda organisasi secara tetap langsung, tapi dimasuknya pandemi di Indonesia bahkan mengguncang dunia. Ini menjadi suatu tantangan yang berat lah buat kita untuk bagaimana ini organisasi tetap jalan. Nah, kalau berbicara kepemimpinan yang saya pegang teguh sendiri, saya sedikit mengutip kepemimpinan dari konsepnya Plato gitu kan. Bahwasanya seseorang pemimpin itu yang dipegang teguh pertama itu keadilan, kebijaksanaan, dan juga keberanian. Nah, dan juga saya sedikit mengutip bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang sia-sia gitu kan. Jadi pemimpin itu harus mempunyai 3 konsep tadi menurut saya pribadi gitu kan, yang saya pegang. Yang pertama bersifat adil, kedua bijaksana, dan yang terakhir itu berani. Jadi tinggal teman-teman mau meletakkan porsi-porsinya kemana gitu kan. Untuk berbicara kepemimpinan pada saat ini yang saya terapkan terutama di BMKM ITY, yang penting bagaimana kita hari ini harus survive untuk bahwasanya hari ini kita tidak kalah terhadap pandemi. Hari ini kita harus organisasi tetap jalan, regenerasi harus tetap berlanjut. Walaupun nanti kan sekarang kayak ibaratnya kita nih para pemimpin sih, misalnya teman-teman para pemimpin, presiden mahasiswa ini kan kayak ngumpul sekarang juga agak susah karena mungkin ada keadaan pandemi. Mungkin ada cara lain untuk berkumpul untuk membahas kayak apa yang jadi isu-isu di regional Jogja sendiri itu seperti apa gitu. Kalau kita sih biasanya di kampus saya sendiri biasanya kalau emang harus offline itu yang penting prokes. Kalau enggak kumpul semua itu harus Google Zoom. Nah, kalau kita di Jogja sendiri membahas gejolak dari isu-isu yang ada di Indonesia, mau nggak mau Presma harus kumpul kan. Saya juga tergabung dalam BEMNUS, juga tergabung dalam BEMNUS, tergabung juga dalam forum BMDIY. Kita sering konsolidasi bahwasanya kita tidak kalah terhadap keadaan pada saat ini. Mau nggak mau konsolidasi, diskusi harus tetap jalan untuk mengawal isu-isu pada saat ini. Jalannya komunikasi yang baik tentu akan menghasilkan suatu keputusan yang baik karena musyawarah juga yang kita terapkan baik di internalnya BMKM ITY maupun di BEMNUS dan FPD gitu. Ini kan ada beberapa pemimpin di setiap kampus, di setiap universitas dan sekolah tinggi. Ini untuk koordinasi dari teman-teman presma Jogja untuk ibaratkan pemimpin lah, para pemimpin di setiap universitas nih koordinasinya seperti apa? Apakah ada beberapa teman-teman yang sudah pulang di daerah itu sempat konfirmasi untuk bagaimana pembahasan penyelesaian permasalahan yang ada di daerah maupun di nasional itu seperti apa? Ada sempat ketemu? Untuk secara online atau seperti apa? Kalau sementara sih ya ikut arahan dari Korda maupun Kordum gitu ya bahasanya. Kita ya sebagai presma ataupun sebagai koordinator kampus hari ini ngikutin arahan mereka ya. Biasanya kita melakukan konsolidasi baik di warung kopi maupun di sekret itu secara offline. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih pulang kampung ataupun masih di daerahnya masing-masing mungkin bisa mengikuti melalui Zoom. Biasanya kita itu rapat itu namanya itu online offline lah gitu kan. Yang online jalan, yang online juga jalan. Mungkin dari teman-teman pergerakan juga sempat ada beberapa pembacaan terkait isu-isu. Nah, ini kan ibaratkan tetap berjalan lah kepemimpinan di masa periode saat ini, walaupun
ada beberapa yang terkendal mengenai PPKM, aturan pemerintah yang pembatasan pembatasan buat mahasiswa. Nah, untuk pergerakan mahasiswa sendiri itu seperti apa sekarang? Ya. Yang saya lihat sekarang sih, walaupun di masanya pandemi ya, hari ini mahasiswa masih turun ke jalan, masih melakukan diskusi baik pun secara online maupun secara offline. Cuman kalau kita refleksikan lagi sejarah pergerakan pada zaman dulu sama zaman sekarang tentu jelas berbeda gitu kan. Saya pribadi sendiri menilai bahwasanya hari ini ada mengalami penurunan pergerakan mahasiswa pada saat ini. Oke, gejolak massa emang ada pada saat ini, tapi substansi untuk menuju sasaran dari tuntutan kita hari ini terlihat benar bahwasanya hari ini kita menjadi kayak kagetan terhadap isu, sehingga hari ini kita tidak pernah menganggap kajian itu secara serius. Isu datang silih berganti dan kita menanggapi isu, tapi tidak ada yang mungkin dalam tanda kutip kita merasakan goals yang benar-benar revolusi. Pada dasarnya revolusi itu harus tetap kita kawal pada hari ini kan, ataupun reformasi yang dicita-citakan pada senior kita harus tetap kita kawal gitu kan, agar terjadi revolusi sejati. Nah, hari ini yang saya lihat sendiri metode pergerakan banyak muncul gerakan-gerakan yang baru dalam tanda kutip, gerakan dari media, gerakan melalui seni, melalui video, melalui hashtag di Twitter ya. Mungkin itu sangat berpengaruh. Cuman alangkah lebih baiknya literasi kita lebih dikuatkan lagi gitu kan. Agar kita ketika menghadapi suatu isu itu kita melakukan kajian terlebih dahulu. Lebih ada pembacaan lah. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang hanya spontanitas ataupun yang mengikuti trending. Mahasiswa berurai, ibaratkan kita cuma ngikut rame ya, misalnya ada kumpul situ ikut aja. Ibaratkan kalau menjadi seorang mahasiswa, ibaratkan pergerakan mahasiswa itu lebih utama pembacaannya, pembacaan situasinya seperti apa. Nah, ini kan terkait beberapa aturan-aturan pemerintah, misalnya pergerakan mahasiswa ini kan agak ibaratkan mandek lah sekarang. Mahasiswanya mau turun seperti ini juga ada beberapa aturan-aturan yang ibaratkan sudah betul-betul terikat kepada mahasiswa terkait yang namanya tadi bukan terikat pada mahasiswa sendiri, ibaratkan seluruh Indonesia yang namanya PPKM level 4, walaupun sekarang udah diperpanjang lagi hingga tanggal berapa sekarang sampai tanggal 23 katanya. Ini kan dari pemerintah sendiri membuat setiap kebijakannya itu kan setiap minggu itu kan diperpanjang. Nah, untuk pergerakan mahasiswa sekarang itu untuk menanggapi itu seperti apa? Masih ada pembacaan atau seperti apa? Oke. Kalau saya sendiri yang tergabung dalam BEMNUS tetap melakukan pengawalan dan juga kemarin sempat turun aksi sama teman-teman FBD sama aliansi-aliansi yang lain gitu kan. Bahwasanya hari ini kita sebagai mahasiswa itu menganggap PPKM ini bukan suatu solusi lah buat masyarakat pada hari ini. Karena hari ini pemerintah seperti mengalibikan nama-nama kebijakan, padahal di sendiri jelas bahwasanya ada undang-undang karantina gitu kan. Tapi PPKM ini sama halnya ketika pemerintah menerapkan undang-undang karantina. Bagaimana kita dipaksa untuk tidak keluar, kita dibatasin untuk keluar. Tapi di sisi lain masyarakat hari ini membutuhkan mencari makan, membutuhkan bantuan gitu kan. Yang kita lihat juga hari ini pemerintah memberikan bantuan itu tidak jangka panjang, dalam tanda kutip dikasih per bulan itu berapa, padahal setiap keluarga itu memiliki anak, memiliki cucu, bahkan yang harus menghidupi, ada yang single parent gitu kan. Masing-masing punya kebutuhan, ada yang sekolah. Benar, ada yang buruh harian. Nah, itu yang harus pemerintah hari ini memberikan peran gitu kan. Untuk masyarakat, bahwasanya pemerintah ketika membuat kebijakan itu dipikirkan secara betul gitu kan. Berarti dalam pembacaan teman-teman pemimpin ya, ibaratnya pemimpin di kalangan BEM, untuk pergerakan mahasiswa itu tetap aktif, ibaratnya masih tetap aktif dalam bentuk pembacaan, melihat situasi yang dibuat oleh pemerintah sampai sekarang ini kan masih penuh keresahan lah diibaratkan kalangan mahasiswa. Namun di bagian kalangan mahasiswa juga dengan satu kebijakan yang ibaratkan PPKM pembatasan itu kan agak menjadi satu tekanan juga buat kita, sehingga bagaimana kita mau turun ke jalan gitu. Bahkan teman-teman yang solusi terakhirnya kita harus turun ke jalan dari teman-teman pergerakan. Nah, untuk dari teman-teman pergerakan sendiri itu seperti apa tanggapan misalnya ini kan diperpanjang terus nih, ada tidak pembacaan teman-teman dari pergerakan mahasiswa untuk menanggapi isu-isu yang seperti ini? Jangan sampai diperpanjang sampai berapa tahun ini. Benar-benar. Ya, kalau dari awal sejak diperpanjangnya PPKM yang sampai ke level kita sempat menyatakan sikap, sempat kita diskusi tiap hari, dan sampai sekarang dan sampai hari ini kita terus diskusi pada hari ini. Apa sih solusi yang terbaik buat masyarakat pada hari ini gitu kan.
Terus apa sih peran pemerintah untuk rakyat pada hari ini? Nah, terus metode yang kita lakukan dari saya juga tergabung dalam BEMNUS sama teman-teman Presma yang lain, tahap pengkajian. Nah, saya pribadi pun kalau menyikapi suatu isu itu pertama kajian, kedua kita kirimkan surat aspirasi, ketiga audiensi, bahkan pun yang terakhir yang jalan kita pilih yaitu aksi gitu kan. Jalan terakhirnya. Ya, bahwasanya ya hari ini suara kita, diplomasi kita terhadap pemerintah tidak didengarkan. Mau tidak mau kita harus aksi, dan jelas bahwasanya menyampaikan aspirasi di muka umum itu adalah dilindungi undang-undang gitu kan. Jadi bukan jadi suatu persoalan walaupun hari ini dihadang dengan prokes lah istilah pemerintah, padahal hari ini Indonesia sangat genting gitu kan. Mau tidak mau kita sebagai kaum intelektual harus survive gitu kan. Bagaimana hari ini kita bisa menyampaikan aspirasi gitu kan. Berarti ibaratnya tidak mati lah pergerakan mahasiswa ini tetap hidup walaupun dengan dengan keadaan bagaimana pemerintah membuat satu aturan, tapi ibaratkan apa ya, kata-kata orang mati satu tumbuh seribu. Ibaratkan mahasiswa satunya dicacatkan, masih banyak mahasiswa di belakang. Ibaratkan pergerakan mahasiswa ini tetap hidup. Nah, misalnya kemarin ada beberapa pergerakan mahasiswa yang setempat aksi-aksi di beberapa tempat, termasuk di perempatan pertigaan atau pertigaan revolusi dengan di titik nol KM itu kan ibaratkan menunjukkan bahwa mahasiswa yang berada di Jogja ini tetap aktif dalam pergerakan. Berarti pergerakan mahasiswa tetap aktif. Untuk ini kan kita masuk pada dua tema ya, ibaratkan kepemimpinan dan pergerakan organisasi, pergerakan mahasiswa. Untuk pergerakan mahasiswa sendiri kan ibaratnya kita lihat lah untuk pembacaan teman-teman mahasiswa tetap ibaratkan stabil untuk menyampaikan penyampaian aspirasi dari masyarakat sendiri maupun kaum buruh tani. Nah, untuk kepemimpinan, melihat dari teman-teman pemimpin melihat situasi keadaan sekarang itu seperti apa? Ada tidak misalnya kita mau buat apa nih sebagai pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lihat seperti mungkin ada beberapa penurunan ekonomi di bagian masyarakat, kekurangannya minim pendidikan. Nah, ibaratnya pendidikan di masa kini ini kan banyak yang putus sekolah, putus pendidikan kan. Nah, dari pandangan pemimpin ini seperti apa nih kepemimpinan? Kalau dari saya pribadi sih ya sangat prihatin lah ketika kita menyikapi pendidikan Indonesia pada saat ini ya. Sebelum masa pandemi pun menurut saya pribadi juga mengalami kemerosotan gitu kan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jelas banyak hari ini teman-teman yang putus sekolah gitu kan pada hari ini. Itu jelas secara garis besar ya bahwasanya di Undang-Undang 1945 bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak bagi sebuah negara. Berarti ada andil negara hari ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perannya negara untuk mencerdaskan bangsa. Tapi realitanya pada saat ini yang kita lihat sama-sama bagaimana kapitalisasi pendidikan masuk di Indonesia. Jelas di masa pandemi pun sangat mencekik, biaya pendidikan yang sangat mahal gitu kan. Kita lihat betul hari ini apa sih peran negara hari ini buat peserta didik pada hari ini, baik dari SD, SMP dan SMA. Sangat minim sekali peran pemerintah gitu kan. Bagaimana hari ini teman-teman yang masih demo untuk menurunkan UKT gitu kan. Tapi respon pemerintah pada saat ini tidak memberikan solusi yang suatu yang baik. Berikan belum terjalankan lah. Sesuai undang-undang. Nah, terus tidak menjalankan amanat undang-undang tadi ya. Terus dari sistem pendidikan yang sangat mahal dan juga bagaimana hari ini teman-teman yang mahasiswa ya dihitung ya. Saya anggap tadi masuknya kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Kita hari ini diciptakan untuk bekerja gitu. Nah, kita diciptakan untuk bekerja sehingga dengan biayanya mahalnya pendidikan, teman-teman hari ini jarang sekali mengisi pos-pos organisasi di baik intra maupun eksternal. Karena yang kita lihat teman-teman hari ini takut kuliahnya keganggu gitu kan. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa leadership ataupun jiwa-jiwa sosial mulai menurun di Indonesia pada saat ini menurut saya gitu kan. Nah, ketika itu menurun, apa sih indikasinya? Ya menurut saya masuknya kapitalisasi pendidikan di Indonesia dengan mahalnya biaya pendidikan gitu kan. Jadi teman-teman harus hari ini cepat selesai kuliah 4 tahun. Padahal banyak metode yang kita bisa lakukan asal teman-teman hari ini mau capek, mau berproses. Bahwasanya yang diemban seorang sebagai mahasiswa itu bukan satu hal yang mudah gitu kan. Kita harus bisa berani survive, bisa menjadi seorang pemimpin karena jelas di kita Islam sendiri bahwasanya manusia itu dilahirkan di bumi sebagai khalifah fil ard gitu kan. Kita harus bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun orang banyak. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa ketika teman-teman telah menjadi mahasiswa, yang harus kita pegang teguh ataupun yang menjadi pemikiran gitu bahwasanya mahasiswa hari ini
harus mampu melihat realitas sosial pada saat ini. Nah, ketika kita bisa mampu melihat realitas sosial pada hari ini, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Banyak metode pergerakan yang harus kita lakukan. Baik kita terjun langsung ke masyarakat, itu secara kita mengasih bantuan ataupun memberikan solusi sama-sama, duduk sama-sama rakyat, itu tetap dilakukan, tapi aksi udah suatu kewajiban. Jadi pergerakan pada saat ini antara rakyat dan mahasiswa itu mengalami kesinambungan. Jujur saja saya pernah menulis, yaitu artefak mitos yang selalu digungkan itu di media, bahwasanya saya sangat miris ketika kita demo tidak disupport rakyat gitu kan. Bahwasanya ada apa sih yang salah dari kita gitu kan dalam menyampaikan aspirasi. Iya. Tapi rakyat seperti tidak mensupport gitu kan. Berarti ada kesenjangan antara mahasiswa dengan rakyat. Itu yang harus kita benahi. Apakah kita harus kritik pemerintah tapi kita juga otokritik terhadap diri kita sendiri? Apakah hari ini mahasiswa terlalu arogan atau tidak gitu kan? Berarti ada yang salah gitu kan. Jadi ini PR kita sama-sama, bahwasanya hari ini teman-teman bersuara, teman-teman aksi itu atas dasar apa? Atas dasar keresahan masyarakat gitu kan. Kita pahamkan hari ini masyarakat, kita duduk bareng sama rakyat, kita perjuangkan aspirasi rakyat pada hari ini. Jadi menurut saya pergerakan mahasiswa hari ini tidaklah mati, tapi PR bagi kita bagaimana kita menjalankan aspirasi itu sesuai dengan substansi dan tepat sasaran, dan siapa yang kita perjuangkan hari ini, dia yang berjuang sama-sama pada kita gitu. Karena mungkin ibaratnya kalau kita misalnya di bagian kalangan mahasiswa, ibaratnya kalau kita mengetahui tentang identitasnya mahasiswa sebenarnya, itu ibaratnya apa ya, ujung tombaknya masyarakat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga yang menjadi keluh kesahnya masyarakat itu bisa tersampaikan di bagian atas, ibaratkan pemangku kekuasaan. Ini kan sudah disampaikan juga dari Pak Pres, dari kendala-kendala mahasiswa sekarang pergerakannya bagaimana. Mahasiswa itu turun di jalan tapi tidak ada dukungan atau support dari masyarakat. Nah, itu mungkin jadi PR bagi kita, bagaimana kita bisa membaca kenapa sehingga masyarakat itu tidak ada ibaratkan dukungan yang full bagi kita, sedangkan kita turun ke jalan itu untuk suara rakyat. Nah, ini yang harus kita teliti atau kita lebih pembacanya lebih dalam. Ini terkait kepemimpinan dan terkait pergerakan mahasiswa. Untuk pergerakan mahasiswa itu tidak pernah mati lah, karena mungkin teman-teman mahasiswa yang sering turun ke jalan itu berdasarkan asas keresahan dari masyarakat sendiri. Nah, untuk kepemimpinan sudah dijelaskan sebagai Presma tadi, beliau sudah menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, terus ini mungkin sedikit pertanyaan lagi terkait penjelasan pemimpin tadi. Ini kan terkait di atas lagi, ibaratnya mungkin kita mencintai sedikit. Pandangan Pak Pres terkait pemimpin yang sekarang itu seperti apa? Mungkin tidak mengkritik, cuma menyampaikan sedikit masukan lah. Pemimpin Indonesia atau gimana? Pak Jokowi atau siapa? Pak Jokowi. Oke. Berikan masukan lah sedikit, bukan kritik lah ibaratnya. Menarik nih ya. Kalau saya sendiri sih melihat dari kepemimpinannya Pak Jokowi ya, kalau berbicara kritik dan saran, jelas kita sebagai mahasiswa sebagai agent of change, sebagian of social control gitu kan, sebagai arenstock. Hari ini ya saya lihat kepemimpinan Jokowi harusnya lebih konsisten dan tegas gitu kan. Hari ini benar-benar peran negara terhadap rakyat itu harus ada. Peran negara terhadap pendidikan hari ini harus benar-benar hadir. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, pemerintah harusnya berpikir lebih luas lagi dalam tanda kutip. Ketika ini kebijakan ini turun kepada masyarakat, apa sih efek samping positif maupun negatifnya bagi masyarakat maupun kestabilan negara gitu kan. Karena yang saya lihat betul hari ini, konsisten dari pemerintah itu masih sangat minim gitu kan. Sehingga hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu mulai muncul. Karena apa? Hari ini pemerintah tidak konsisten. Banyak sekali contohnya gitu. Ketika penerapan PPKM, ketika kasus korupsi bansos, itu yang sangat menyakiti hati rakyat Indonesia gitu kan. Terus diberlakukannya isolasi mandiri DPR yang kelas elit, gimana? Lebih eksklusif gitu kan. Di mana letak hati nurani pemerintah pada saat ini? Kan tidak ada keadilan ya. Iya. Dia turunkan kebijakan pemerintah sendiri. Kenapa hal itu gitu? Jadi aspirasi saya kepada Pak Presiden, tolong ketika membuat kebijakan lebih dipikirkan lagi gitu kan. Terus lebih konsisten lagi terhadap kebijakan, dan juga hari ini negara harus benar-benar hadir dari setiap lini sektor, baik masyarakat, ekonomi, dan juga pendidikan. Berarti itu menyampaikan sedikit kepada, semoga ditonton ya. Semoga ditonton.
penyampaian sedikit terkait kepemimpinan dengan bagaimana pergerakan-pergerakan mahasiswa kini. Mungkin itu sedikit penyampaian kita, tidak terlalu panjang ya. Mungkin saya minta pandangan atau sedikit motivasi buat teman-teman seorang pemimpin di masing-masing BEM dan teman-teman pergerakan bagaimana sehingga kita jangan pernah mati di dalam masa-masa begini. Misalnya di mana suatu saat masyarakat membutuhkan kita harus hadir gitu. Mungkin Pak Pres bisa menyampaikan sedikit kepada teman-teman sehingga mungkin kita langsung menutup acara ya, kita. Closing statement lah ya. Oke, nggak banyak sih yang saya mau sampaikan ya. Yang terpenting pada hari ini menjadi seorang mahasiswa itu bukan hanya sekedar duduk di bangku kuliah ataupun di kelas ataupun di Zoom lalu selesai. Bahwasanya hari ini menjadi seorang mahasiswa itu harus benar-benar berani survive, harus berani mencoba suatu hal. Bahwasanya habiskan jatah gagal kita di usia muda sehingga kelak kita nanti tua menuai keberhasilan ataupun tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Yang jelas teman-teman hari ini harus tetap melakukan pergerakan, baik dalam pergerakan turun aksi secara langsung, baik turun secara karya seni, baik secara menulis, melalui video, melalui apa saja. Yang penting teman-teman ketika mengeluarkan statement itu bisa dipertanggungjawabkan ya, dalam tanda kutip melalui pembacaan ataupun melalui analisis terlebih dahulu. Yang terpenting pergerakan tidak bolehlah mati di Indonesia pada saat ini. Karena ibaratkan sebuah kebebasan ada di tangan mahasiswa ya. Iya. Ibaratkan kalau mahasiswa mati semua rakyatnya. Mungkin itu sedikit penyampaian dari Pak Pres sebagai motivasi buat teman-teman pemimpin di setiap lembaga-lembaga mahasiswa maupun organisasi ekstra dan teman-teman pergerakan yang sering turun di jalan. Tetap semangat karena menjadi seorang mahasiswa itu adalah ibaratkan tantangan yang berat. Jadi seorang mahasiswa itu punya banyak ide-ide yang kritis sehingga bagaimana mencetuskan kebijakan-kebijakan yang baru untuk mengusulkan kepada pemangku kekuasaan kita. Mungkin sedikit penyampaian dari Pak Pres, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan pernah lupa ikuti channel saya terus di Intelektual Muda. Salam Intelektual Muda. Salam. Terima kasih banyak nih sahabat udah ngundang ya. Ih, terpesona aku, Cok. Panas Serius. tinggal dieditnya aja.